saja digital forensiknya. Forensik itu ilmu yang menelaah atau yang membedah. Jadi ilmu yang membedah bidang digital. Saya izin majelis dan semua yang ada di ruangan ini, saya memang menekuni semenjak analog. Jadi semenjak tahun 80-an, bahkan semenjak waktu itu ada SK yang saya terima adalah mulai dari tahun 2003 ya. Dan bahkan sebelumnya ada satu peristiwa besar, izin boleh saya sampaikan. Kalau majelis dan semua pengunjung mengingat, pernah ada rekaman suara Presiden Habibie dan Andi Ghanib, saya yang kemudian ditunjuk untuk kemudian menelaah itu, meneliti itu, sampai kemudian mempresentasikan di depan, waktu itu namanya masih BIA, Badan Intelijen ABRI ya. Kemudian ada peristiwa lain, ada foto mantan Presiden Abdurrahman Wahid dengan seorang wanita, kemudian banyak sekali foto-foto dari anggota DPR, Dewan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu kelumit dari bidang saya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Saudara ahli, kami akan menunjukkan pada Saudara ahli ya, dengan izin majelis adalah bukti P7 di tempat kami. Yang ini adalah merupakan specimen ya, atau spesimen atau yang Saudara pernah spesimen. Siap. Ya. Ke depan atau enggak? Ya, Saudara pegang aja. Di majelis juga ada. Pertama, selanjutnya nanti P7 dan P8. P8. Ya, ini selanjutnya kami merujuknya sebagai spesimen. Selanjutnya karena ini kemungkinan istilah asing ya, Saudara sebagai ahli dalam data bisa diterangkan spesimen itu dalam pengertian atau dalam relevansinya dengan ini apa? Baik, izin. Sepanjang ilmu yang saya tekuni, sependek pengetahuan saya, spesimen adalah pengganti istilah dari dulu adalah sama persamaannya dengan preparat atau contoh atau objek yang diteliti. Jadi di sini dimaksudkan spesimen adalah objek yang diteliti. Jadi artinya objek yang diteliti ini kalau di sini tertulis P7 dan P8, ini adalah sebuah unggahan digital atau sebuah upload yang berada di kanal dulu namanya Twitter, sekarang disebut sebagai X karena sudah diakuisisi bernama X ya. Dan kemudian ini diupload atau diunggah pada tanggal 1 April tahun 2025 pada jam 2:37 siang hari oleh seseorang yang ada namanya di sini bernama Dian Sandi Utama. Nama akunnya @dian_sandi kemudian U ya. Dan dia menuliskan di sini, saya baca, tidak ada yang saya tambahin, tidak ada yang saya kurangi. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Izin majelis, sebelum ini saya sudah meneliti apa yang diposting atau apa yang diunggah oleh Dian Sandi. Dia menulis UTAS. UTAS itu artinya penjelasan. Jadi dia menceritakan tentang fotokopi ijazah. Fotokopi sebuah ijazah yang diramaikan oleh masyarakat. Dan kemudian waktu itu dia cerita panjang lebar, dia mendapatkan dari sumber yang penting. Dia sebutkan, dia janji dia pada UTAS itu. Kemudian dia upload ini gambarnya. Tapi gambar yang dia upload ini sebenarnya kalau dari sisi telematika, dan kebetulan izin majelis, saya adalah termasuk dulu orang yang disebut dalam tim Kornis Telematika pembuat perancang perumus Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Apa yang diposting oleh Dian Sandi ini sebenarnya adalah pelanggaran berat terhadap pasal 32 dan 35. Saya bukan ahli hukum, jadi saya hanya menyampaikan saja kenapa saya sebut pelanggaran. Karena apa yang dia lakukan itu adalah sudah membuat dapat diaksesnya. Dia membuat dapat ditransmisikan. Sebelumnya tidak ada fisik atau tidak ada gambar ijazah ini yang beredar di sosial media berupa gambar berwarna. Sebelumnya memang ada. 3 tahun sebelumnya, saya tidak tahu majelis apakah ini dipakai sebagai bukti atau tidak. Ada seorang dekan di Fakultas Kehutanan yang hanya menunjukkan fotokopi hitam putih. Tapi itu adalah hitam putih. Hitam putih dari sisi digital forensik dan dari sisi telematika tidak bisa diteliti atau sulit diteliti karena tidak mengandung unsur warna. Apa yang diupload oleh Dian Sandi ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat vital, karena dari sinilah kemudian nanti kalau diizinkan saya akan mempresentasikan juga apa yang sudah saya analisis, meliputi ELA, Error Level Analysis, histogram, kemudian luminance and gradients, dan juga analisis-analisis yang lain. Karena sekali lagi, titik awal dari penelitian digital forensik
adalah pada saat postingan Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025. Dan P8 ini adalah penjelasan atau file lengkap dari apa yang di posting oleh Dian Sandi Utama. Jadi ini adalah filenya. Kalau P7 itu adalah screen capture istilahnya atau screenshot dari akun X milik Dian Sandi Utama. Begitu. Oke. Saudara ahli, tadi dalam penjelasan saudara menggunakan metode ELA gitu ya, Ya. untuk meneliti. Mungkin persidangan perlu mengetahui ya, ELA itu bagaimana metode ELA itu, dan juga saudara apakah betul saudara termasuk peneliti dalam buku yang disebut Jokowi White Paper? Baik. Oke. Dijelaskan juga, saudara juga menggunakan metode face comparison. Ya. Tolong secara sederhana saja singkat mengenai metode ini yang diterapkan untuk menguji kepalsuan atau keaslian suatu spesimen. Izin, boleh saya presentasi? Boleh. Ya. Izin yang mulia. Sudah ada ya? Yang mulia? Sudah ada di sini, sudah ada. Ya. Silakan kalau boleh, saya tinggal memberikan supaya cepat saja, Ya. karena tidak mungkin panjang lebar, Versi cetaknya. panjang kuliah. Jadi silahkan file saya mungkin bisa di buka. Nah ini, jadi judulnya analisis ijazah, itu hard copy-nya yang mulia. Versi cetaknya ini. Sekaligus penegasan pasal 32 dan 35. Ini saya buat khusus untuk sesuai judul di bawah. Sidang Citizen Lawsuit Solo 18 Februari 2026. Itu nama saya di situ. Nomor handphone saya terbuka. Silakan diakses ya gitu, dan itu adalah nama lengkap saya, Dr. KRMT Roy Surya, Magister Kesehatan Masyarakat. Lanjut, next. Izin, terus nggak apa-apa. Nah, jadi saya meneliti ini awalnya adalah sudah lama, semenjak tahun 2013, ketika pada hari Jumat tanggal 28 Juni di sebuah kampus Universitas Islam Indonesia di Jogja ada sebuah statement yang sangat menarik, karena yang bersangkutan kali ini yang bernama Joko Widodo mengaku memiliki IP, indeks prestasi kurang dari 2, dan ini termuat secara resmi di media massa mainstream yang saya sebut salah satunya adalah Tempo. Jadi dia mengaku IP di bawah 2, dan ini akan membuat pertanyaan besar bagi masyarakat. Jadi izin majelis, seorang peneliti itu akan tergerak curiosity-nya atau ketertarikannya ketika melihat ada yang janggal, melihat IP di bawah 2 dan melihat lulusnya katanya kurang 5 tahun, maka sebenarnya ini hal yang tidak mungkin, karena seorang mahasiswa IP di bawah 2 itu maksimal hanya mengambil SKS maksimal 18 atau bahkan 15, dan dengan fakultas kehutanan yang total jumlah SKS-nya 160 tidak akan cukup 5 tahun. Jadi ini pasti kalau orang yang pernah belajar akan berpikir ada sebuah yang tidak benar atau sebuah kebohongan di sini. Lanjut, next. Dan ini akan diteruskan oleh saya sedikit, ini saya bukan ahlinya, tapi saya menyampaikan saja ketika pasal 32 dan 35 yang ikut saya susun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu berbunyi 32, 35 adalah seperti tersebut di atas. Ini menunjukkan kalau orang yang mengunggah secara elektronik pertama kali membuat dapat diaksesnya itu adalah bisa dikenakan pasal 32 dan pasal 35 kalau dia mengatakan itu asli atau seolah-olah asli. Postingan yang ada pada P7 sangat-sangat masuk kriteria ini seharusnya. Lanjut, next. Nah, penampakan pertama ini yang tadi sudah saya sebut majelis, Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 pernah menunjukkan sebuah fotokopi ijazah, dan ini ada di website atau ada di YouTube-nya Kompas ya, karena dia diwawancarai oleh seorang wartawan Kompas dari Jogja, Januarius Fabialo atau siapa namanya ya, dan waktu itu dia menunjukkan sebuah fotokopi ijazah hitam putih dan terlipat. Kami sebagai peneliti tidak boleh meneliti sampel ini karena sampel ini hanya bersifat monokrom, artinya 2 warna, jadi tidak muncul unsur warnanya sehingga tidak muncul intensitas atau tone warnanya. Lanjut, next. Kemudian ketika postingan Dian Sandi, nah ini yang saya terangkan yang mulia, saya tidak terlalu panjang. Tweet dari Dian Sandi Utama kader PSI di X pada 1 April inilah yang sebenarnya harusnya masuk pada pasal 30, karena ijazah yang seharusnya lurus, seharusnya pemilik ijazah marah karena ijazah dia bagus lurus dibuat miring. Saya tidak perlu meneruskan semiring apanya ya gitu, tapi artinya ketika ijazahnya miring ya, ini seharusnya masuk dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Lanjut. Penampakan berikutnya adalah kemudian ketika ada salah seorang pendukung dari yang bersangkutan berusaha meluruskan ijazah ini, padahal dia hanya menggunakan milik Dian Sandi. Jadi apa yang beredar selama ini adalah ijazah yang palsu
Karena yang diedarkan itulah makanya saya menyebutkan 99,9% palsu. Karena itu ijazah yang miring dari Dian Sandi dikoreksi dan kemudian ditampilkan di salah sebuah TV nasional waktu itu, saya sebut saja, yaitu adalah iNews pada tanggal 19 dan 25 November oleh seseorang bernama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Mohon diingat kedua nama ini, karena kedua nama ini, terutama nama yang terakhir itu pun sama statusnya ketika dia disebut sebagai ahli juga. Jadi Joshua orang yang melakukan tindak kebohongan, tapi juga diambil selaku ahli juga. Lanjut, next. Nah, logo UGM dengan miring tadi, majelis, menjadi rusak. Seharusnya pihak UGM di sini marah seharusnya, atau menuntut Dian Sandi, menuntut Andi Aswan, menuntut si Joshua Sinambela, karena UGM yang harusnya logonya bagus, logo UNAS Gadjah Mada diciptakan oleh orang namanya Pak R.J. Katamsi, seorang seniman dan dosen dari ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. Logonya ini diluruskan yang mulia. Jadi tadinya izin, ini kan miring yang mulia. Ini kan miring. Pinggiran miring itu ditarik, diluruskan, sehingga logo di tengahnya menjadi, maaf, kalau orang dioperasi bibirnya perot. Gitu. Logonya jadi perot yang majelis. Ya, jadi logonya itu jadi perot. Jadi itu sudah saya tunjukkan dengan gambar di sampingnya. Saya tampilkan logo yang benar, ya, itu menjadi miring logo UGM. Dan ini membuat salah lagi. Jadi artinya logo UGM yang sudah bagus diciptakan oleh R.J. Katamsi dibuat rusak oleh orang-orang ini tadi. Mulai dari Dian Sandi Utama, kemudian Andi Aswan, dan juga kemudian Joshua Sinambela. Lanjut, next. Berikutnya. Nah, analisis yang saya lakukan berikutnya adalah histogram. Histogram adalah melihat panas warna, majelis. Jadi artinya ini mungkin kalau orang awam mengenalnya sebagai kayak di foto ada ionnya gitu. Kalau di foto kemudian ada warna-warna muncul gitu. Padahal ini sebenarnya adalah menunjukkan intensitas warnanya. Gambar dari Dian Sandi Utama yang diposting sama dengan gambar yang disebarkan oleh Andi Aswan yang disebutkan asli. Karena dua-duanya berasal dari gambar yang sama. Warna-warna merah, kombinasi warna biru, warna kuning, itu menunjukkan intensitas warnanya. Gambar kiri dan gambar kanan menjadi sama, artinya gambar itu adalah sama sumbernya. Ini penjelasannya begini, majelis. Jadi, apa yang selama ini diedarkan oleh Andi Aswan, diputuskan ijazah asli, sebenarnya adalah palsu. Karena itu adalah tweet dari Dian Sandi Utama. Inilah yang saya sebut 99,9% palsu. Jadi dijelaskan asli oleh Andi Aswan, itu Joshua M. Sinambela. Lanjut, next. Selanjutnya ada tadi yang ditanyakan oleh pengacara, apa itu ELA? ELA adalah singkatan dari Error Level Analysis. Ini adalah program yang sangat umum dan ini international standar untuk meneliti sebuah gambar yang sudah digital. Kalau dianalisis dengan ELA, kemudian kalau gambar itu menjadi rusak, artinya di gambar itu terjadi rekayasa. Di sini scan ijazah yang disebut milik Joko Widodo. Ketika dilakukan ELA, Error Level Analysis, lihat gambar yang sudah separuh itu menjadi rusak, tidak nampak logonya, tidak nampak tulisan ijazahnya, bahkan tidak nampak bekasnya. Bahkan gambar selanjutnya, next, kalau di ELA secara full, hilang semua, tinggal bekas-bekas yang ada seolah-olah kayak logo, tulisan ijazah juga nggak ada. Artinya, yang mulia majelis dan kuasa hukum dan juga penggugat dan tergugat, di sini nampak betul bahwa gambar ini sudah mengalami rekayasa. Gambar yang tidak di ELA, gambar yang tidak direkayasa masih akan muncul bekas-bekasnya. Nanti akan kelihatan, ya, contohnya. Jadi ini gambar kalau di ELA, Error Level Analysis, menjadi rusak seperti ini, berarti gambar itu adalah hasil rekayasa. Lanjut, next. Nah, inilah contoh izin majelis dan juga semua yang hadir di sidang siang sini. Dengan seizin adik almarhum Bapak Rujito yang saya dengar pernah dihadirkan, ini ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada terbitan bulan Mei tahun 1985 yang jelas betul kalau di scan nampak ada lintasan stempel di pas foto. Jadi itu ada pas foto dari almarhum Bambang Rudi Harto dicap. Jadi fotonya ditempel dulu baru dicap. Bukan capnya ada baru ditempel foto. Ya, itu lintasan stempelnya jelas. Ada watermark, izin majelis, itu di kertasnya tampak tulisan kecil-kecil sekali. Gadjah Mada University, Gadjah Mada University, itu jelas betul. Kemudian ada emboss, izin pada tanda tangan rektor waktu itu, Bapak Teuku Yakob, itu ada cap ceklok
atau ada cat timbul yang ada, itu emboss. Logonya simetris ini Mas. Logonya itu kalau ditarik vertikal, ditarik horizontal, itu simetris, tidak perot seperti logo yang tadi dibuat pada ijazahnya Joko Widodo. Jadi ini tidak ada editing, kemudian manipulasi apapun, murni ini adalah saya analisis dengan software, dan ini seharusnya tidak terkena pasal 32 dan 35. Inilah yang kami analisa. Jadi ijazah yang asli itu adalah jelas betul penampakannya, dan ijazah yang diduga palsu itu adalah jelas betul tampilannya tidak seperti ijazah asli ini. Jadi izin kalau diperbolehkan saya akan memperbandingkan ke depan ya, bentuk dari ijazah asli yang dulu dibawakan oleh adik almarhum Pak Rujito, dan bentuk dari ijazah yang dikategorikan 99,9% palsu milik orang yang tertulis di situ namanya adalah Joko Widodo. Boleh ke depan? Ya, di depan. Izin, silahkan majelis. Ini supaya jelas. Tidak ada, ini watermark majelis. Jelas betul, kecil-kecil ini. Watermark. Ini ada emboss. Jelas betul. Tidak ada watermark, tidak ada emboss sama sekali. Padahal ini kopian, sama-sama kopian. Ini kopi dari yang asli. Ini tidak tahu kopi dari mana. Tapi yang jelas ini lintasan stempel ada jelas. Ini lintasan stempelnya tidak ada. Diteliti dengan software. Diteliti dengan software yang sama, dicetak dengan printer yang sama, dicetak dengan kualitas yang sama. Kalau yang asli bagus. Ya bagus tidak itu relatif. Saya ingin menambahkan apa? Softwarenya sama. Softwarenya sama. Oke. Lanjut, ya. Next. Kemudian, majelis, ini yang namanya luminance gradient. Luminance gradient adalah suatu software juga yang untuk meneliti kalau kemudian ada mengatakan jangan-jangan lintasan stempelnya ada, tapi brosurnya nggak lihat. Tidak majelis. Luminance gradient adalah meneliti seolah-olah semua gambar itu kita jadikan objek yang timbul. Jadi kita jadikan di situ nampak ada munculnya. Jadi seolah saya bikin emboss semua. Di situ tidak ada lintasan stempelnya. Jadi jelas pada ijazah yang disebut Joko Widodo tidak ada lintasan stempel di pas foto, tidak ada watermark, tidak ada emboss. Jadi ini dengan luminance gradients, luminansi gradient bahasa Indonesianya, ini tidak nampak sama sekali. Nanti silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasikan. Lanjut, next. Kemudian, nah, saya juga melakukan uji komparasi terhadap 3 sampel pembanding. Ijazah yang disebut milik Joko Widodo 1120 nomornya, kita bandingkan dengan ijazah nomor 1115 milik Fronojiwo, ijazah nomor 1116 milik almarhum Hari Mulyono, dan ijazah milik 117 milik Sri Murtiningsih. Sekilas majelis dan semua hadirin di CLS tampak sama, tapi kalau orang yang detail betul akan lihat perbedaannya. Lanjut, next. Perbedaannya adalah pada tulisan huruf A. Pada huruf A yang ada pada gambar di tengah itu adalah milik 1115, miliknya Fronojiwo. Yang A yang di bawah itu adalah miliknya Sri Murtiningsih. Izin, bisa kelihatan huruf A-nya tampak menempel pada logo atau pada gambar logo UGM. 1120 milik Joko Widodo, huruf A-nya keluar dari logo. Istilah saya kecokot, keluar dari logo. Ini kalau dicetak dengan mesin cetak yang sama majelis, tidak mungkin. Ijazah 1120 tertulis di situ Joko Widodo, jelas betul dicetak dengan mesin yang lain, artinya berbeda. Tidak mungkin kita beri harian, misalnya Suruh Pos atau Suara Merdeka atau Kedaulatan Rakyat, di hari yang sama tulisannya Kedaulatan Rakyat dengan tanggalnya beda, meleset. Ini terjadi pada ijazah 1120. Jadi dengan 3 sampel pembanding, ijazah 1115 sama, 1116 sama, 1117 itu identik. 1120 huruf A-nya mencolok atau tidak identik. Saya bahkan berani membuktikan ini majelis, menunjukkan ijazah pembandingnya, sementara Mabes Polri tidak berani menunjukkan ijazah pembandingnya. Ya, kami berani menunjukkan untuk membuktikan keobjektifitasannya. Lanjut, next. Izin majelis, saya ingin sedikit meskipun tadi tidak ditanyakan, tapi ini penting sekali karena hadir juga perwakilan dari tergugat di sini yang nanti akan saya sebut namanya. Ya. Jadi pada tanggal 15 April saya dan ahli respon hasil Sinepar dibantu satu lagi Dr.
Tifa datang ke Universitas Gadjah Mada atas undangan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA, dan kami diterima secara resmi di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, dan kami ditunjukkan bukti primer, primary evidence, yang disebut sebagai skripsi. Jadi skripsi ini adalah bukti primer yang saya terima langsung waktu itu di ruang 109, dan saat itu yang menyerahkan adalah ada perwakilannya di sini, yaitu tergugat 3 atau tergugat 4 ya, Prof. Pening Udasworo ya. Jadi beliaulah yang menyerahkan ini kepada saya dan Dr. Rismon waktu itu adalah skripsi. Jadi skripsi ini bukan hanya kami potret, kami ambil dari medsos, bukan sama sekali. Skripsi ini saya pegang, majelis. Saya pegang, saya periksa, saya teliti, bahkan saya foto dengan kamera profesional. Inilah hasil kamera profesional. Beda dengan kamera handphone. Hasil kamera profesional itu sekaligus mengidentifikasi warna kertas. Majelis bisa lihat nantinya ya di situ bahwa fotonya sangat detail, dan inilah primary evidence. Akan tampak nyata pada berikutnya, slide berikutnya. Ini krusial sekali. Jadi ada 2 lembar yang saya bandingkan. Lanjut, next. Nah, di sini nampak betul kertas di sebelah kiri putih bersih. Ada sedikit kotornya karena mungkin sudah berusia lebih dari 10 tahun. Kertas sebelah kanan itu berupa kertas yang sudah kusam karena usianya sekitar 40 tahun. Dan yang menarik, kertas sebelah kanan itu dan sebelah kiri itu termuat pada buku skripsi yang sama. Agak tidak logis pada sebuah buku yang sama dan jilidan yang sama, kertasnya berbeda. Kertas yang berbeda yang sebelah kanan yang sudah kusam diketik pakai mesin ketik manual. Dan itu tertulis di situ adalah nomor 1, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Soemitro selaku dosen pembimbing. Sebelah kiri yang sudah dicetak dengan mesin printer baru inkjet yang belum ada di tahun 85, ditulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Untuk pengetahuan kita semuanya, majelis mohon izin, kalau ini diketik pada tahun 85 sebagaimana dituliskan oleh putri almarhum beliau, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, yang bernama Aida Greenberry atau Aida Astuti Putri, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro baru dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 22 Maret 1986. Apa jadinya di lembar tahun 85 ditulis sebagai profesor? Tidak mungkin. Ini berarti salah satu dari kedua lembar ini adalah palsu. Jadi artinya pada satu jilidan yang sama, yang satu ditulis doktor, itu yang betul ketikan, dan itu kertasnya memang kertas asli. Yang satu kertas baru sudah ditulis profesor. Dan di situ tidak ada nama yang sangat penting sekali yang pernah disebut, yaitu namanya Pak Insinyur Kasmujo. Pak Insinyur Kasmujo adalah yang dihapus sebagai dosen pembimbing skripsi atau diralat menjadi dosen pembimbing akademik. Mau dosen pembimbing skripsi, mau dosen bangan, mau dosen pembimbing biasa. Kalau seorang mahasiswa berbakti kepada dosennya dan dia tidak mengkhianati dosennya, pasti ditulis sebagai ucapan terima kasih Pak Kasmujo. Tidak ada nama Pak Kasmujo. Dan yang paling menarik, majelis, halaman berikutnya harusnya adalah halaman pengujian. Di skripsi ini tidak ada halaman pengujian. Jadi mohon izin, bukan saya tidak memotret, memang tidak ada halaman pengujian skripsinya. Sebuah skripsi tanpa halaman pengujian artinya skripsi itu tidak pernah diuji. Lanjut, kesimpulan. Next. Nah, causa prima, justru statement Jokowi sendiri pada hari Jumat 28 Juni 2013, yaitu IP di bawah 2. Postingan dua Dian Sandi pada tanggal 1 April itu statement kebohongan dari Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada TV nasional pada 19 dan 25 November. Itu justru yang melanggar pasal 32 dan 35. Semua analisis ELA, error level analysis, histogram, luminance and gradients dalam melakukan editing atau manipulasi tidak melanggar, karena itu tidak melakukan perubahan apapun. Analisis ini ibaratnya begini, majelis. Saya sangat sering, bahkan mungkin ratusan atau ribuan kali diminta oleh kepolisian atau oleh pihak tertentu. Ada motor misalnya dilakukan oleh petugas, dilakukan oleh pencuri minimarket. Motor itu awalnya tidak tampak plat nomornya, tapi kemudian saya dimintain oleh penyidik, Pak Roy bisa minta tolong nggak untuk diketahui itu nopolnya. Nopol itu kemudian saya zoom, saya enlarge, saya lakukan proses separasi,
siang magenta, yellow, black. Akhirnya muncul plat nomornya. Apakah kalau saya melakukan modifikasi, magnifying itu, saya kemudian malah ditangkap atau dijadikan tersangka seperti tadi kasus yang tadi disebut-sebut? Aneh saya tidak itu. Bahkan salah satu lawyer di sini pernah juga membuktikan keahlian saya ketika waktu itu ada kasus yang dialami oleh Marcella Zalianti. Waktu itu majelis nanti bisa dibuktikan pelaku sudah menghapus gambar itu pada handphonenya, hilang. Tapi dengan teknologi saya tampilkan kembali gambar-gambar yang sudah dihapus dalam handphone, dan itu bisa menjadi objek digital atau objek barang bukti. Lanjut, nomor 4, ijazah asli Fakultas Kehutanan memiliki watermark, emboss, dan lain sebagainya. Nomor 5, uji ELA, histogram, dan lainnya menunjukkan ijazah Jokowi logonya rusak, pas fotonya aneh, tidak ada watermark atau emboss. Nomor 6, ijazah pembanding 115 miliknya Pronojiwo, 116 miliknya almarhum Heri Mulyono, 117 Sri Murtiningsih, identik 3 ijazah itu. Tapi 1120 tidak identik. 7, nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sudah ditulis profesor di lembar pengesahan di bulan November, padahal beliau dikukuhkan 22 Maret 1986. Sebuah hal yang sangat tidak masuk akal. Nomor 8, tidak ada nama dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Kesimpulannya, nomor 9, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting dalam skripsi. Skripsi yang tidak diuji artinya tidak lulus, artinya ijazahnya juga tidak pernah ada alias palsu. Demikian majelis, sedikit presentasi saya supaya tidak terlalu lama. Saya sengaja tadi loncat-loncat, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, saudara ahli, terima kasih atas penjelasan saudara yang telah mencerahkan kita semuanya. Sekarang perhatikan